Ya, pemirsa kita langsung bergabung dan juga berbincang bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI. Sudah bergabung bersama kami, Bapak Arya Sinulinga. Selamat malam, Bang Arya. Selamat malam, Anita. Iya, Bang Arya, ini tentunya berita yang sangat menyakitkan hati bagi pecinta sepak bola Indonesia dan juga seluruh masyarakat Indonesia, Bang. Tapi mungkin sebelumnya kita ingin mengetahui sebenarnya bagaimana pertemuan yang dilakukan antara Pak Erick Thohir, tentunya juga dengan Presiden FIFA, sehingga akhirnya kemudian kita bisa mendengar ada keputusan seperti ini dari FIFA, Bang. Iya, sebelumnya juga saya di beberapa keluar FIFA kita juga ada dapat gambaran ya hasil dari sana. Memang kita kan mereka sudah mulai tidak menerima ketika kita tidak bisa melaksanakan drawing dengan benar karena kita kasih syarat tidak boleh ada Israel di sana ketika drawing. Itu saja buat mereka sudah sesuatu yang menyalahi aturan main karena bagi FIFA itu aturan mainnya adalah tidak adanya diskriminasi terhadap negara-negara yang peserta yang hadir pada acara atau juga Piala Dunia U20 ini. Nah, jadi Pak Erick itu membawa gambaran Indonesia bagaimana, mereka mengerti kondisi Indonesia. Tapi ketika kita kasih syarat bahwa apakah bisa misalnya di negara lain, satu untuk Singapura, untuk Israel misalnya. Ya, nggak bisa karena pengajuannya pun dulu kan bukan dua negara, kemudian juga kita juga mengajukan banyak hal lah, kita ajukan opsi-opsi. Tapi opsi-opsi itu semua opsi-opsi yang dianggap bukan membawa kesetaraan pada para peserta. Sehingga FIFA nggak bisa menerima, sehingga kita akhirnya tidak diberikan hak untuk atau dibatalkan di tuan rumah. Karena sebelumnya ketika kita mengajukan sudah terima syarat, tapi di ujung kita nggak mau kita ngajukan syarat baru, ya nggak bisa gitu. Tapi ada poin dia di sini yang susah adalah ketika FIFA itu mengatakan akan mempertimbangkan memberi sanksi kepada Indonesia. Nah, ini yang paling berat. Dan Pak Erick sudah sampaikan juga supaya berjuang supaya kita nggak kena sanksi. Karena sanksi ini yang paling berat deh. Ini yang paling berat sekali kalau sanksi ini karena Indonesia akan bisa dikucilkan dari sepak bola dunia. Gitu. Tadi sudah disampaikan ya bahwa sebenarnya ada opsi-opsi yang kemudian juga sudah diberikan dari PSSI kepada FIFA. Tapi apakah artinya memang sudah tidak ada kemungkinan terbuka lagi berarti Bang untuk Indonesia? Apakah mungkin meskipun tipis menjadi tuan rumah Piala Dunia U20? Kalau untuk tuan rumah udah nggak punya lagi kita kesempatan apapun. Oke. Tapi yang jadi berat sekarangnya adalah berikutnya yaitu sanksi. Ini yang paling berat berikutnya kita. Oke, sanksi yang kemudian tadi disebutkan ada mungkin dipertimbangkan oleh pihak FIFA untuk menjatuhkan sanksi kepada PSSI ataupun kepada Indonesia. Kemudian langkah seperti apa yang saat ini dilakukan oleh PSSI dalam waktu dekat sejauh ini, Bang? Ya, sanksi ini yang berat karena seperti kita pernah alami tahun 2015. Sanksinya kita di-ban oleh FIFA sehingga kita tidak bisa mengikuti pertandingan internasional. SEA Games, ASEAN Games, atau AFC dan sebagainya, nggak punya lagi, udah pupus harapan kita untuk itu. Kemudian di dalam lagi, itu juga pupus harapan kita, karena Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu masuk dalam ekosistem sepak bola internasional FIFA. Dengan sendirinya kan kalau ini nggak diakui, makanya ini nggak ada gunanya juga. Akhirnya akan jadi Liga Tarkam kitanya. Ini kasihan sekitar 35.000 orang pemain-pemain kita di berbagai klub sampai seluruh Indonesia itu akan kehilangan pekerjaan. Kalau itu sampai terjadi, bahkan ini sanksi parah dan kita nggak nanti bisa saja sanksinya panjang berapa tahun itu mengubur harapan kita. Kita tentunya tidak menginginkan hal itu. Kemudian juga yang berat lagi adalah, jadi kita udah susah mengajukan Olimpiade gitu ya, udah nggak mungkin lagi Piala Dunia gitu. Bahkan yang nanti di bulan Agustus itu ada kejuaraan dunia pantai, olahraga pantai, itu ada Israelnya juga, berarti itu kan dicabut lagi nanti. Aduh, kasihan banget semua kita, cabang-cabang olahraga kita akan mengalami hal yang sama kalau begini terus gitu.
Kita tentunya tidak menginginkan hal itu terjadi, Bang. Seperti apa kemudian yang harus dilakukan dari PSSI? Kalau tadi kita sempat berbincang kepada pengamat sepak bola, harus ada bahkan pernyataan maaf. Langkah yang dilakukan saat ini seperti apa, Bang? Nanti Pak Erik kan nanti pulang dia akan mungkin menyampaikan bisa apa saja yang harus kita siapkan, karena FIFA memberikan waktu kepada kita juga untuk bernegosiasi ya dalam waktu dekat supaya bisa bernegosiasi sehingga kita bisa memberikan term-term yang term-term ini nanti mungkin kita harus yakinkan FIFA bahwa kita jangan disanksi gitu. Karena kita punya hal-hal yang besar mungkin dan sebagainya yang nanti mungkin ya itu yang kita perjuangkan yang akan diberikan oleh Pak Erik nanti supaya kita jangan disanksi gitu. Berapa lama waktu yang diberikan FIFA untuk bernegosiasi dan sebenarnya terms apa yang diberikan FIFA sejauh ini, Bang? Sampai saat ini sih belum tahu kita apa yang mereka minta dan kita juga belum tahu kapan. Kalau di rilisnya beliau kan jelasnya mereka kan jelas dikatakan dalam waktu dekat gitu ya, kita belum tahu juga. Oke, sempat disebutkan juga bahwa FIFA sejauh ini juga masih akan tetap bersama mendampingi Indonesia dan juga PSSI dalam mengawal bagaimana pemulihan sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Apakah ini bisa dijadikan momentum untuk menjalin mungkin kedekatan dan juga membangun komitmen lagi, kepercayaan lagi kepada FIFA, Bang, sejauh ini? Ya, itu mungkin yang kita lakukan ya. Yang kita lakukan seperti itu, mudah-mudahan karena FIFA tetap berkomitmen sama Indonesia, pendekatan itu yang akan kita kerjakan supaya kita jangan disanksi. Sejauh ini kan juga disebutkan bahwa Indonesia salah satu anggota dari FIFA dari 211 negara yang merupakan anggota, Bang. Seperti apa sebenarnya posisi Indonesia di dalam keanggotaan FIFA ini? Apakah sebenarnya cukup kuat, Bang, atau sudah sangat melemah dikarenakan adanya insiden ini? Ya, dengan kondisi saat seperti ini kan ini berat ya. Artinya kita ya mau nggak mau, karena kita merugikan banyak negara juga ya dengan kita batalkan seperti ini kan. Bukan kita yang batalkan, maksudnya pembatalan seperti ini karena kita nggak bisa laksanakan dengan baik. Ini kan ada negara-negara yang dia udah menyiapkan diri dengan baik gitu misalnya. Ini kan mereka jadi nggak tahu kapan ada Piala Dunia itu gitu. Dan nggak tahu di mana dipindahkan. Itu kan merubah semua planning mereka gitu. Jadi banyak kerugian yang kita akibatkan juga. Dan ini kan reputasi kita jadi jelek ya. Ke depan kita gimana coba? Mau mengajukan lagi misalnya, nanti ada Piala Dunia senior, kita ajukan. Nanti orang tanya, loh kemarin aja kamu nggak bisa. Dengan alasan Israel, kamu tolak. Nanti kita ajukan lagi, gimana coba? Kan udah nggak mungkin lagi, Mbak. Udah pusing ini kita negara yang akan jadi terkucil gitu. Kita nggak bisa ngajuin Piala Dunia lagi, kita nggak bisa ngajuin lagi Olimpiade lah dan sebagainya. Belum lagi cabur-cabur lain. Nanti misalnya MotoGP tiba-tiba ada pembalap Israel, langsung batal lagi ya, semua deh kita batal. Karena campur aduk antara mencampurkan politik dengan olahraga ya begini akibatnya. Sejauh ini Ketua PSSI masih berada di Zurich, Swiss. Langkah apa kemudian masih yang saat di Doha. Masih di Doha, mohon maaf. Kemudian langkah apa yang sejauh ini masih dilakukan dari Pak Erick Thohir? Ya, saat ini saya rasa Pak Erik akan menyiapkan semua apa nanti yang dibutuhkan oleh FIFA, ya itu akan dibawa ke Indonesia sehingga kita nggak disanksi. Baik, kita tentunya mengharapkan semua langkah-langkah ini yang dilakukan bisa tepat dan tadi seperti yang diungkapkan oleh Bang Arya Sinulinga supaya tidak ada sanksi yang berat yang tentunya bisa menimpa Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bang Arya Sinulinga sudah bergabung bersama kami di Kabar Hari ini. Sehat-sehat selalu. Ya, makasih.